Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kade Andal Martadi Priyanugraha, bisa dipanggil Andal, dan juga teman-teman saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Ari Sastradi, bisa dipanggil Ari. Hai semuanya, perkenalkan saya Igusti Ayu Dwi Wardani, bisa dipanggil Ayu Wardani. Perkenalkan, saya Ikut Didi Sudarma, bisa dipanggil Edi. Perkenalkan, nama saya Febi Tiana Asyari, bisa dipanggil Febi. Perkenalkan, nama saya Kade Aris Prayudi, bisa dipanggil Haris. Pada video kali ini, kami akan membahas 5 sub-pokok penting mengenai isoman atau isolasi mandiri. Di antaranya ada pengertian isolasi mandiri atau isoman, kriteria yang bisa melakukan isolasi mandiri, 12 langkah melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri, jangka waktu isolasi mandiri di rumah, dan daftar alat kesehatan yang wajib ada saat isolasi mandiri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian isolasi mandiri. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan isolasi mandiri atau isoman itu? Isolasi mandiri adalah sebuah langkah dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 yang bisa dilakukan oleh seorang individu di rumah atau huniannya masing-masing yang sudah disiapkan terpisah dari orang lain. Kenapa isoman diberlakukan? Hal ini karena banyak sekali rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas dan mengakibatkan tidak semua penderita COVID-19 bisa ditampung oleh rumah sakit. Oleh karena itulah, pemerintah mengeluarkan anjuran bagi siapa saja yang terkena dan menderita gejala COVID-19 yang ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau isoman di rumah masing-masing. Nah, inilah beberapa poin penting dalam melakukan isolasi mandiri yang perlu Anda ikuti. Di antaranya, pertama, berdiam diri di dalam rumah dan hindari untuk berpergian keluar. Kedua, tidak bekerja secara langsung atau melakukan work from office atau WFH. Semua dilakukan secara work from home atau WFH. Ketiga, hindari orang untuk berkunjung ke rumah Anda dan sebaliknya. Hai semuanya, Ari di sini. Saya akan menjelaskan kriteria yang bisa melakukan isolasi mandiri. Perlu diketahui, tidak semua penderita COVID-19 bisa melakukan isolasi mandiri. Apabila merasa gejala dari COVID-19 cukup berat, maka jangan menyembunyikannya dan segeralah pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dengan cepat. Adapun beberapa kriteria yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, apabila baru saja selesai pulang dari perjalanan jauh atau pergi berkunjung dari kerabat yang sedang sakit, harus melakukan isolasi mandiri di rumah, setidaknya selama 2 minggu. Yang kedua, perlu melakukan isolasi mandiri apabila telah melakukan kontak dengan orang lain yang telah terkonfirmasi positif oleh COVID-19. Yang ketiga, setelah melakukan pemeriksaan swab PCR dan terkonfirmasi positif oleh COVID-19, Anda tidak mengalami gejala atau teridentifikasi sebagai OTG atau orang tanpa gejala, bisa melakukan isolasi mandiri. Yang keempat, isolasi mandiri juga hanya boleh dilakukan jika tidak memiliki penyakit penyerta lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga penyakit paru-paru yang bisa menyebabkan sesak napas. Yang kelima, tersedianya ruangan khusus yang terpisah dari anggota keluarga lainnya di rumah. Seseorang yang melakukan isolasi mandiri tidak boleh digabung dengan anggota keluarga lainnya yang sehat, karena bisa menulari yang lainnya dalam waktu yang sangat cepat. Hai guys, Caca di sini. Saya akan menjelaskan langkah melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri. Supaya bisa melakukan isoma dengan benar di rumah sendiri, mari ikuti langkah mudahnya seperti 1.
Usahakan untuk selalu berada di rumah supaya Anda tidak menjadi pusat penyebaran dari virus. Hindari untuk berpergian keluar rumah kecuali memang mendesak untuk memeriksakan kondisi kesehatan. 2. Siapkan sebuah ruang khusus untuk isolasi di rumah. 3. Gunakan terus masker selama di rumah. 4. Pisahkan diri Anda dengan hewan peliharaan. Hal ini guna menghindari hewan peliharaan tersebut menjadi carrier dan membawa virus. 5. Perhatikan gejala yang ada di tubuh Anda. Pastikan untuk selalu memperhatikan gejala yang Anda alami selama melakukan isolasi mandiri. 6. Siapkan selalu vitamin dan berbagai obat-obatan. Pastikan untuk selalu menyiapkan stok vitamin C, D3, dan vitamin B supaya tubuh Anda bisa tetap terasa segar. Jangan lupa juga untuk menyiapkan obat-obatan apabila Anda merasa demam atau mengalami batuk. Hai semuanya, saya Iketut Didi Sudarma. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Wardani yang mengenai langkah melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri. Untuk tahap ketujuh, konsumsilah makanan yang menyehatkan. Melakukan isolasi mandiri harus selalu mengkonsumsi aneka makanan yang menyehatkan supaya tubuh bisa tetap segar dan tidak kekurangan kalori. Untuk tahap ke-8, berolahraga setiap hari. Tubuh yang terus digerakkan akan terasa lebih segar dan Anda tidak akan merasa lelah. Tahap ke-9, cucilah pakaian Anda sendiri untuk mencegah penyebaran virus. Virus bisa menempel pada pakaian Anda dalam waktu yang lama. Untuk tahap ke-10, gunakan peralatan makan khusus untuk Anda sendiri. Karena meskipun peralatan makan sudah dicuci, masih terdapat kemungkinan virus bisa menempel dan menyebar ke anggota keluarga Anda lainnya. Untuk tahap ke-11, bersihkan seluruh permukaan benda yang ada di ruang isolasi. Untuk tahap ke-12, istirahatlah dengan cukup supaya tubuh bisa lebih kuat. Apabila Anda sedang sakit, usahakan untuk mengistirahatkan tubuh Anda dengan cukup agar tubuh Anda bisa menyembuhkan penyakit dan melawan virus dengan baik. Halo semuanya, Feby di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jangka waktu isolasi mandiri di rumah. Anda tidak bisa secara sembarangan melakukan isolasi mandiri tanpa adanya waktu sebagai acuan yang tepat. Apabila Anda tidak memiliki gejala atau OTG, maka waktu isolasi mandiri minimal diperlukan adalah minimal 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala yang dihitung berdasarkan sejak pertama kali Anda memulai isolasi. Namun, apabila Anda terbukti positif COVID-19 dengan gejala, maka Anda perlu melakukan isolasi mandiri setidaknya selama 14 hari ditambah dengan 3 hari tanpa gejala. Setelah itu, Anda harus langsung melakukan swab PCR kembali sampai hasil menunjukkan negatif. Nah, di sini saya Haris. Saya sekarang akan membahas daftar alat kesehatan yang wajib teman-teman lakukan saat teman-teman isolasi mandiri. Di mana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada beberapa cara atau daftar alat kesehatan yang wajib Anda miliki selama menjalankan proses isolasi mandiri di rumah. Nah, apa saja itu? Pertama ada masker medis atau masker kain merupakan hal wajib yang perlu Anda miliki untuk mencegah penyebaran varian Delta COVID-19 ini. Dan Anda perlu menggunakan setidaknya 2 lapis masker minimal itu. Yang kedua, alat pemeriksa saturasi oksigen atau bisa dibilang alat oximeter yang dipasang di jari bagi penderita COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang bisa mengalami saturasi oksigen dalam jumlah yang sangat rendah. Oleh karena itulah Anda perlu memperhatikan tingkat oksigen yang ada di tubuh. Yang ketiga ada termometer tubuh untuk mengetahui kondisi dari suhu tubuh teman-teman setiap waktu.
Dengan melakukan monitor suhu tubuh secara rutin juga bisa menjadi acuan bagi teman-teman untuk mengonsumsi obat penurun demam. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.